Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Elis Badaria selaku dosen pengantar ekonomi pembangunan. Perkenalkan, saya Siti Mama selaku moderator. Baiklah, kita langsung saja ke pemateri pertama, yaitu Ade Repi. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Repi Raffiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses berkelanjutan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan domestik bruto atau PDB suatu negara dan pendapatan per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang berdampak pada berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, maupun. Baiklah, untuk pemateri selanjutnya yaitu Puji Lestari. Perkenalkan, nama saya Puji Lestari. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan teman saya tadi, yaitu tentang 3 elemen penting pembangunan ekonomi. Yang pertama, pembangunan sebagai suatu proses. Pembangunan merupakan suatu tahapan yang harus dijalani masyarakat untuk mencapai kondisi adil, makmur, dan sejahtera. Yang kedua, pembangunan sebagai usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Yang ketiga, peningkatan pendapatan per kapita berlangsung dalam jangka panjang, artinya secara rata-rata meningkat dari tahun ke tahun. Lanjut untuk pemateri selanjutnya yaitu Uswatun. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang tadi dibahas oleh rekan saya. Tujuan pembangunan ekonomi di Indonesia selain untuk meningkatkan pendapatan per kapita, juga mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kemajuan teknologi sebagai dampak pembangunan juga akan meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketimpangan, dan mengurangi pengangguran. Kita lanjut ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Fadila Nuraulia. Perkenalkan, nama saya Fadila Nuraulia. Materi selanjutnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang pertama, kekayaan alam. Yang kedua, jumlah dan kualitas penduduk. Yang ketiga, sumber daya modal yang dimiliki. Yang keempat, penguasaan teknologi. Yang kelima, kondisi sosial budaya masyarakat. Dan yang terakhir, kondisi politik. Baiklah, untuk pemateri selanjutnya yaitu Siti Nurrahmawati. Perkenalkan, nama saya Siti Nurrahmawati. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya. Masalah pembangunan ekonomi. 1. Tingginya angka pengangguran. 2. Kemiskinan. 3. Tingginya kesenjangan antar wilayah. 4. Tingkat inflasi. 5. Rendahnya produktivitas. 6. Sistem pembangunan belum merata. Dan pemateri selanjutnya yaitu ada Rizal Salsabila. Untuk Rizal. Perkenalkan, nama saya Risa Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis ekonomi pembangunan, yaitu tingginya angka pengangguran. Ini dikarenakan 1. Sedikitnya lapangan pekerjaan yang menampung para pencari kerja. Ini karena banyaknya para pencari kerja tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang dimiliki oleh negara Indonesia. Lalu yang kedua yaitu kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pencari kerja. Karena banyak jumlah sumber daya manusia yang tidak memiliki keterampilan menjadi salah satu penyebab makin bertambahnya angka pengangguran di Indonesia. Lalu yang ketiga yaitu kurangnya informasi, di mana pencari kerja tidak memiliki akses untuk mencari tahu informasi tentang perusahaan yang memiliki kekurangan tenaga pekerja. Lalu yang keempat yaitu kurang meratanya lapangan pekerjaan, karena banyak lapangan pekerjaan di kota dan sedikitnya pemerataan lapangan pekerjaan di desa. Lalu yang kelima yaitu masih belum maksimalnya upaya pemerintah dalam memberikan pelatihan untuk meningkatkan soft skill. Ini menyebabkan budaya malas yang masih menjangkit para pencari kerja, yang membuat para pencari kerja mulai menyerah dalam mencari peluang kerja. Sekian dari saya, terima kasih. Lanjut oleh Hani Hazamah. Perkenalkan, nama saya Hani Hazamah. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan tempat saya tadi, yaitu kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi diyakini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan jumlah kemiskinan, akan tetapi pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat rendah sehingga menyebabkan tingginya angka kemiskinan. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. 1. Kualitas kesehatan yang belum baik. 2. Tingkat pendidikan yang masih rendah. 3. Keterbatasan sumber daya manusia. 4. Terbatasnya lapangan pekerjaan. 5. Angka kelahiran yang semakin tinggi. Rendahnya produktivitas suatu negara merupakan salah satu permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Adapun penyebabnya adalah rendahnya kualitas dan kuantitas
faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, wirausaha. Tingginya kesenjangan antar wilayah. Sebagai contoh, akses pendidikan di perkotaan lebih bagus dibandingkan dengan di pedesaan, padahal pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Sistem pembangunan belum merata. Pada umumnya di Indonesia pembangunan gencar terjadi pada daerah yang memiliki penduduk yang padat, seperti di Pulau Jawa. Perlu dilakukan pembangunan yang merata di segala sektor agar wilayah yang juga dapat berkembang. Terima kasih untuk Hani Hazama. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Ilham Sirojudin. Nama saya Ilham Sirojudin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tingkat inflasi. Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jika inflasi naik, maka pertumbuhan ekonomi akan turun karena inflasi dapat mengakibatkan redistribusi. Pendapatan di antara anggota masyarakat dapat menyebabkan perubahan output dan dapat menyebabkan penurunan efisiensi ekonomi serta kesempatan kerja dalam masyarakat. Selanjutnya, dampak yang ditimbulkan. Ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah terwujudnya jaminan kehidupan sosial yang lebih baik, meningkatnya kemajuan teknologi seiring dengan peningkatan ekonomi negara, tempat tinggal masyarakat menjadi lebih layak huni, dan perbaikan lingkungan hidup yang lebih baik. Dan dampak negatifnya adalah lahan hijau yang berkurang akibat pembangunan infrastruktur yang berlebihan, timbulnya berbagai macam pencemaran lingkungan, dan lahan yang berkurang akibat adanya penggusuran sehingga menyebabkan produksi pertanian yang semakin berkurang maupun timbulnya masalah sosial karena adanya urbanisasi perkotaan. Baiklah, kita ke pemateri terakhir, yaitu ada Agung yang akan menyampaikan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi. 1. Meningkatkan kualitas pendidikan. 2. Membuat dan melaksanakan perencanaan pembangunan. 3. Meningkatkan tabungan dan investasi. 4. Mengembangkan kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir, 5. Menyediakan infrastruktur yang menunjang. Terima kasih, kembali ke moderator. Sekian presentasi pada kali ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.